Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen keuangan akan menjelaskan materi tentang investasi di pasar modal dan masing-masing dari kami akan memilih jenis investasi dan menjelaskan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NIM 64232567. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 64232049. Perkenalkan, nama saya Resa dengan NIM 64232514. Kita mulai dari tahap perencanaan. Saya memilih investasi saham. Kenapa? Karena potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Saham juga memberikan peluang untuk memperoleh capital gain dan dividen. Yang keduanya dapat menjadi sumber penghasilan pasif. Dan ada beberapa alasan kuat untuk saya memilih investasi saham dibandingkan instrumen investasi lainnya. Yang pertama, ada potensi keuntungan yang lebih tinggi. Investasi saham memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan instrumen lainnya, terutama dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Dan juga dengan memilih saham perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat, investor dapat memperoleh capital gain dan dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut, yang berarti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan perusahaan sekaligus menikmati hasil dalam bentuk apresiasi harga saham dan dividen. Yang ketiga, ada likuiditas yang tinggi. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang sangat liquid. Kita bisa membeli dan menjualnya kapan saja selama jam perdagangan bursa berlangsung. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Investasi saham membantu mendiversifikasi portofolio keuangan dengan memiliki saham di berbagai sektor. Kita dapat mengurangi risiko kerugian dari satu sektor tertentu. Yang kelima, transparansi dan regulasi. Pasar saham diatur secara ketat oleh otoritas keuangan seperti OJK kalau di Indonesia untuk melindungi investor dari praktik yang tidak etis. Selain itu, perusahaan publik wajib melapor keuangan mereka secara rutin. Yang keenam, aksesibilitas yang meningkat. Berinvestasi saham kini lebih mudah dengan adanya platform online trading. Kita juga bisa memulai dengan modal kecil dan memonitor investasi melalui aplikasi. Yang ketujuh, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan membeli saham, kita turut mendukung perusahaan dalam meningkatkan operasionalnya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedelapan, mengedukasi dan mengembangkan diri. Investasi saham mengajarkan kita untuk memahami pasar modal, membaca laporan keuangan, dan menganalisa sektor bisnis. Ini juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk keuangan pribadi. Yang kesembilan, ada peluang dividen. Beberapa perusahaan rutin membagikan dividen, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan yang pasif selain dari kenaikan harga saham. Selanjutnya ada grafik dari Bank BCA. Seperti yang kita tahu, Bank BCA adalah salah satu bank terkuat di dunia saat ini. Makanya dari itu saya memilih saham BBCA karena kalau dilihat dari grafiknya di internet, ini menunjukkan kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya kita ke pelaksanaan. Saya berinvestasi dengan membeli saham BBCA sebesar 95 juta pada awal Desember, dan saya melakukan analisis terhadap chart saham BBCA dalam periode selama 1 bulan. Saya secara rutin menganalisis pergerakan harga saham dan pola-pola yang terbentuk pada grafik untuk memastikan keputusan investasi yang lebih terinformasi. Saya juga memantau perkembangan saham tersebut setiap minggu untuk mengetahui potensi pergerakan di masa yang akan mendatang. Jika bisa dilihat, pada minggu pertama awal Desember, harga awal ada di 10.350. Harga akhirnya ada di 10.000. Ini menunjukkan penurunan sebesar 3,38%. Pada minggu kedua, 10-16 Desember 2024,
Harga awal ada di 10.000 dan harga akhir ada di 9.800. Penurunannya adalah sekitar 2%. Pada minggu ketiga, 17 sampai 23 Desember 2024, harga awal ada di 9.800. Harga akhirnya ada di 9.600 dan ini penurunannya adalah sebesar 2,4%. Pada minggu keempat ini ada kenaikan, yaitu harga awal ada di 9.600 dan harga akhirnya ada di 9.700. Untuk jumlah kenaikannya adalah sebesar 1,4%. Pada minggu kelima, terakhir saya menganalisis pada tanggal 31 Desember sampai 8 Januari, harga awal ada di 9.700 dan harga akhir ada di 9.675. Untuk yang terakhir ini ada penurunan sebesar 0,26%. Untuk investasi saya sendiri, saya mengalami defisit atau kerugian dengan modal awal 95 juta dan defisitnya adalah sebesar 4.490.500. Persentase kerugiannya ini adalah sebesar 4,73%. Selanjutnya kita ke tahap evaluasi. Saya menganalisis dari hasil investasi saya sendiri yang mengalami kerugian sebesar 4.490.500 atau sekitar 4,73% dari modal awal. Kerugian ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan target keuntungan investasi yang biasanya diharapkan berada dalam kisaran 5% sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan atau strategi investasi membutuhkan evaluasi untuk mengurangi resiko serupa di masa yang mendatang. Selanjutnya ada penyebab kerugian. Mungkin yang pertama adalah penurunan harga saham. Karena berdasarkan grafik, saham Bank Sentral Asia atau BCA menunjukkan tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir, terutama dari harga sekitar 10.350 pada awal Desember 2024 ke 9.675 pada awal tahun Januari 2025. Penurunan ini setara dengan 6,52% dalam satu bulan, yang hampir sejalan dengan kerugian yang saya alami. Yang kedua, biaya transaksi. Dalam perdagangan saham terdapat biaya beli dan jual atau fee broker serta pajak yang dapat mengurangi hasil investasi. Biasanya biaya ini sekitar 0,15% sampai 0,35% dari nilai transaksi. Selanjutnya, saya tidak menggunakan stop loss. Tidak adanya stop loss atau batas kerugian otomatis membuat kerugian saya bertambah seiring dengan penurunan harga saham. Jika stop loss diterapkan, saya bisa menjual saham lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Selanjutnya ada strategi perbaikan untuk di masa depan. Yang pertama, ada analisis sebelum investasi. Saya seharusnya menggunakan analisis fundamental yang memastikan perusahaan yang saya beli memiliki prospek keuangan yang baik, pertumbuhan yang baik, dan valuasi yang wajar. Selanjutnya ada analisis teknikal, yaitu menggunakan grafik untuk menentukan tren harga. Jika tren menurun atau downtrend, sebaiknya hindari pembelian sampai ada sinyal pembelian naik atau uptrend. Yang selanjutnya, diversifikasi portofolio. Saya tidak boleh menempatkan seluruh dana saya pada satu saham. Harusnya menyebar investasi saya ke beberapa saham atau instrumen lainnya seperti reksadana atau obligasi untuk mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya, saya harus menetapkan stop loss dan target keuntungan. Stop loss akan membantu saya membatasi kerugian, yang misalnya jika harga turun 3-5% dari harga beli, saya harus menjual saham segera. Terus saya perlu menetapkan target keuntungan yang realistis, misalnya 5-10%, dan menjual saham saat target tercapai. Dan yang terakhir, saya harus memperhatikan sentimen pasar. Sentimen pasar seperti kebijakan suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi global dapat memengaruhi harga saham. Saya perlu mengikuti berita ekonomi untuk memahami dampaknya terhadap saham yang saya pegang sekarang. Selanjutnya, perencanaan reksadana pasar uang. Perencanaan investasi di reksadana pasar uang merupakan langkah yang sangat baik
terutama bagi para investor pemula yang ingin memulai perjalanan investasi mereka. Dengan resiko yang rendah, stabilitas keuntungan, dan kemudahan akses, reksadana pasar uang menjadi pilihan yang tepat untuk belajar investasi sambil mendapatkan hasil yang kompetitif. Selain itu, untuk memilih reksadana pasar uang sebagai instrumen investasi utama, keputusan ini didasarkan beberapa alasan utama. Yang pertama, ada pengelolaan secara profesional. Reksadana pasar uang dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam mengelola portofolio. Yang kedua, ada diversifikasi investasi. Dengan reksadana pasar uang, dana Anda akan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan obligasi jangka pendek. Yang ketiga, ada potensi pertumbuhan investasi. Meskipun memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya, reksadana pasar uang tetap menawarkan peluang pertumbuhan yang stabil. Dan yang keempat, kemudahan transaksi. Reksadana pasar uang dikenal karena fleksibilitasnya. Proses pembelian dan penjualan unit dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa platform, baik secara online maupun offline. Yang kelima, yang terakhir, minimum nominal investasi yang terjangkau. Salah satu keunggulan utama reksadana pasar uang adalah aksesibilitasnya. Dengan modal awal yang relatif kecil, bahkan mulai dari 10.000, siapapun dapat memulai investasi. Dalam hal ini, saya memilih reksadana Batavia Dana Kas Maksima yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Asset Management sebagai instrumen investasi utama. Saya berencana untuk berinvestasi di reksadana Batavia Dana Kas Maksima selama 1 tahun dengan target return sebesar 4,58%. Periode ini saya pilih karena memberikan waktu yang cukup untuk memaksimalkan hasil investasi. Potensi hasil yang stabil, cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek hingga menengah. Likuiditas tinggi, memungkinkan pencairan dana dengan mudah jika diperlukan. Beberapa alasan utama yang mendasari keputusan saya untuk memilih reksadana ini. Yang pertama, ada kepercayaan terhadap pengelolaan dana yang terpercaya. Reksadana ini dikelola oleh PT Bank HSBC Indonesia, sebuah bank besar dengan reputasi yang sangat baik di industri keuangan. Yang kedua, ada harga per unit yang terjangkau. Dengan harga per unit hanya 1.793,28 perak, reksadana ini memungkinkan saya untuk memulai investasi dengan nominal yang kecil. Selanjutnya, yang ketiga, ada dana kelolaan yang besar dan terpercaya. November 2024, dana kelola Batavia Dana Kas Maksima telah mencapai 44,09 triliun, mencakup kontribusi dari individu maupun institusi seperti dana pensiun, yayasan, dan korporasi. Selanjutnya, yang keempat, ada minimum investasi yang sangat rendah. Reksadana ini dapat diakses hanya dengan modal awal sebesar 10.000 dengan nominal minimum yang rendah. Saya dapat memulai investasi tanpa perlu mengalokasi dana yang besar. Yang kelima, likuiditas yang memadai. Saya dapat menjual kembali unit investasi dengan nilai fleksibel dari Rp10.000. Selanjutnya, yang keenam, kinerja yang konsisten. Dalam 1 tahun terakhir, kinerja reksadana ini menunjukkan kenaikan yang konsisten. Hal ini semakin memperkuat keyakinan saya bahwa investasi ini dapat memberikan hasil yang baik. Berikut tabelnya. Selanjutnya, yang ketujuh, ada bebas biaya transaksi. Saya memilih reksadana Batavia Dana Kas Maksima sebagai instrumen investasi karena produk ini menawarkan berbagai keunggulan. Salah satunya adalah bebas biaya transaksi, yaitu dari bebas biaya pembelian dan biaya penjualan kembali. Selanjutnya, yang ke-8 yang terakhir, yaitu biaya pengolahan. Reksadana Batavia Dana Kas Maksima membebankan biaya pengolahan terdiri dari manajer investasi maksimal 2% per tahun dan biaya bank kustodian maksimal 0,125% per tahun. Jika dibandingkan dengan reksadana lainnya, biaya ini tergolong tidak terlalu besar dan cukup kompetitif untuk jenis reksadana pasar uang. Pelaksanaan reksadana pasar uang. Saya memutuskan untuk berinvestasi sebesar Rp100.000 per bulan
di reksadana Batavia dan Angkas Maksima. Dimulai dari bulan November 2023 hingga Oktober 2024 dengan return tahunan rata-rata sebesar 4,50%. Saya bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dan memanfaatkan keunggulan reksadana pasar uang sebagai instrumen investasi yang aman dengan resiko yang rendah. Yang pertama ada data yang digunakan, NAB atau unit awal di bulan November 2023 yaitu per unitnya sebesar 1.785,63 perak dengan return tahunan yaitu 4,50% atau 0,375% per bulan. Investasi bulanan saya yaitu 100.000 dengan durasi 12 bulan. Yang kedua ada perhitungan setiap bulan. Untuk setiap bulannya saya berinvestasi sebesar 100.000 akan digunakan untuk membeli unit penyertaan. Berikut cara penghitungan. Jumlah unit yang dibeli sama dengan investasi bulanan dibagi dengan NAB atau unit pada bulan tersebut. Untuk NAB atau unit tiap bulan dihitung dengan kenaikan 0,375% dari NAB bulan sebelumnya. Untuk nilai akhir tiap unit yaitu sama dengan jumlah unit dikali NAB atau unit pada akhir periode investasi pada bulan Oktober 2024. Di sini ada tabel untuk bulan November 2023 untuk NAB-nya untuk per unit Rp1.707. Untuk investasi saya yaitu 100.000, unit yang dapat dibeli yaitu 58,58 didapatkan dari 100.000 dibagi dengan NAB per unit. Untuk nilai akhirnya 104.100 didapatkan dari NAB atau per unit di bulan terakhir atau bulan Oktober 2024. Dan untuk selanjutnya sama untuk caranya. Total investasi akhir pada bulan Oktober 2024 yaitu sebesar 1.224.890 perak. Keuntungan total selama setahun saya yaitu 24.890 perak. Dengan berinvestasi 100.000 per bulan di reksadana Batavia dan Angkas Maksima selama 1 tahun, total dana saya pada akhir Oktober 2024 diperkirakan mencapai 1.224.890 dengan keuntungan sebesar 24.890. Return ini mencerminkan stabilitas reksadana pasar uang cocok untuk tujuan investasi jangka pendek dengan resiko yang rendah. Untuk evaluasi investasi reksadana Batavia dan Angkas Maksima, yang pertama ada tujuan investasi. Saya memutuskan untuk berinvestasi 100.000 per bulan selama 1 tahun dengan total dana yang diinvestasikan sebesar Rp1.200.000. Tujuan utama adalah untuk memanfaatkan stabilitas dan resiko rendah dari reksadana pasar uang sebagai langkah awal dalam membangun portofolio investasi. Yang kedua ada hasil investasi. Berdasarkan perhitungan, total nilai akhir investasi yaitu 1.224.890 perak. Keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 24.890 perak. Hasil ini sudah cukup baik untuk reksadana pasar uang mengingat produk ini difokuskan pada stabilitas dan keamanan modal dibandingkan pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga ada kinerja dan faktor pendukung. Yang pertama di sini ada stabilitas kinerja. Reksadana pasar uang Batavia dan Angkas Maksima memberikan return tahunan rata-rata sebesar 4,50% yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki kinerja yang baik untuk kategori pasar uang. Yang kedua, biaya yang rendah. Dengan biaya pengelolaan maksimal 2,125% per tahun dan tanpa biaya pembelian maupun penjualan kembali, investasi saya tidak tergerus oleh potongan biaya yang signifikan.
Selanjutnya ada likuiditas yang tinggi. Reksadana ini memungkinkan pencairan kapan saja tanpa penalti, menjadikan fleksibilitas untuk kebutuhan darurat. Yang keempat ada evaluasi keuntungan. Meski keuntungan saya tergolong kecil dibandingkan beberapa jenis investasi lainnya seperti reksadana saham, ini sebanding dengan risiko rendah yang ditawarkan oleh reksadana pasar uang. Produk ini lebih cocok untuk mempertahankan nilai modal dengan risiko minimal dan tujuan investasi jangka pendek atau cadangan likuiditas. Yang kelima, yang terakhir, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil investasi ini, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan strategi investasi saya. Yang pertama, meningkatkan nominal investasi. Jika memungkinkan, tingkatkan jumlah investasi bulanan untuk memaksimalkan hasil. Misalnya dari 100.000 menjadi 200.000 per bulan. Yang kedua, ada diversifikasi portofolio. Untuk meningkatkan potensi keuntungan, pertimbangan mengalokasikan sebagian dana ke reksadana pendapatan tetap atau campuran yang memiliki return lebih tinggi namun tetap dengan resiko yang moderat. Yang ketiga, investasi lebih lama. Semakin lama durasi investasi, semakin besar potensi pertumbuhan dana akibat efek compounding. Saya dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu investasi menjadi 2 atau 3 tahun. Yang keempat, ada pantau kinerja secara berkala. Evaluasi kinerja reksadana setiap 6 bulan untuk memastikan produk ini masih sesuai dengan tujuan saya, terutama jika terjadi perubahan pada kondisi pasar. Saya memilih reksadana pendapatan tetap atau RPT karena RPT merupakan pilihan investasi yang populer di Indonesia. Karena terdapat beberapa alasan, diantaranya yang pertama, rendahnya resiko. RPT memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham atau reksadana campuran. Karena investasi dilakukan pada instrumen utang seperti obligasi dan surat berharga negara. Yang kedua, pendapatan tetap. RPT menawarkan pendapatan tetap berupa bunga yang dibayarkan secara berkala sehingga cocok untuk investor yang membutuhkan penghasilan pasif. Yang ketiga, liquidity tinggi. RPT memungkinkan investor untuk melakukan penarikan dana dengan cepat dan mudah. Yang keempat, pengelolaan profesional. RPT dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian. Dalam hal ini, saya memilih reksadana pendapatan tetap Makara Prima kelas G sebagai instrumen investasi utama saya. Produk ini menawarkan stabilitas pendapatan dengan risiko relatif rendah hingga menengah, karena fokus investasinya pada surat utang berkualitas tinggi. Berikut bahana pendapatan tetap Makara Prima kelas G. Saya berencana untuk berinvestasi sebesar 200.000 setiap bulan selama 1 tahun. Dengan total investasi sebesar 2.400.000, strategi ini menggunakan metode dollar cost averaging atau DCA, yang memungkinkan saya untuk berinvestasi secara konsisten tanpa khawatir terhadap fluktuasi harga pasar. Reksadana ini dikelola oleh Bahana TCW Investment Management yang memiliki pengalaman luas dan reputasi baik dalam industri pengelolaan dana, dengan rata-rata return yang kompetitif untuk kategori pendapatan tetap. Saya optimis bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan keuangan saya. Tujuan utama saya dalam investasi ini adalah untuk membangun portofolio yang stabil sekaligus mendapatkan pertumbuhan nilai investasi secara bertahap dalam jangka waktu 1 tahun. Saya memilih untuk berinvestasi sebesar 200.000 setiap bulan selama 1 tahun pada reksadana pendapatan tetap Bahana Makara Prima yang dikelola oleh PT Bahana TCW Investment Management. Detail investasi. Tujuan investasi mendapatkan pengembalian investasi yang stabil melalui portofolio efek bersifat utang. Nominal investasi sebesar 200.000 per bulan. Durasi investasi selama 12 bulan atau 1 tahun. Total investasi setahun yaitu 200.000 dikali 12 sama dengan 2.400.000. Kinerja reksadana. Berdasarkan kinerja historis, tingkat pengembalian 1 tahun terakhir adalah 5,78%.
risiko investasi, yaitu risiko pasar, likuiditas, suku bunga, serta perubahan kondisi ekonomi dan politik. Perhitungan investasi berdasarkan nominal bulanan 200.000 dikali 12 bulan dan tingkat pengembalian tahunan 5,78%.